Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fattah dari Prodi PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga saya sendiri diberi keselamatan dan kesehatan jasmani beserta rohani. Salawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah kelak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi supervisi, menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan secara pengertiannya adalah merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh negara. Perencanaan pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas dan biaya pendidikan. Nah, oleh sebab itu, pendidikan harus sangat dipertimbangkan dengan kegiatan yang ada di dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Juga adapun komponen-komponen yang diperlukan oleh perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional, dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan. Yang kedua, komponen kedua adalah masalah strategi, adalah termasuk pengamanan kebijakan secara operasional perencanaan pendidikan, maka ketepatan pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Nah, itu berikut adalah komponen-komponennya. Ada juga yang dimaksud dengan model-model perencanaan pendidikan. Model-model perencanaan pendidikan yaitu ada 4. Model perencanaan pendidikan yang pertama adalah model perencanaan komprehensif. Apa itu? Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan yang lebih luas. Nah, itu model perencanaan yang komprehensif ya. Yang kedua adalah model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi. Target setting melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal sebagainya model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk. Model untuk memproyeksi enrollment jumlah siswa terdaftar sekolah. Model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga adalah model costing dan keefektifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah model PPBS. PPBS adalah Planning, Programming, Budgeting System.
bermakna bahwa perencanaan, penyusunan, program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif, kembali lagi, untuk pengembalian keputusan yang lebih efektif. Jadi dari keempat model perencanaan masing-masing memiliki keunggulan, juga memiliki kelemahan. Dalam pendidikan dasar, model perencanaan komprehensif dan PPBS akan lebih sesuai karena di dalamnya dapat terintegrasi dan bersifat menyeluruh di semua lingkup sekolah. Mungkin dari saya itu saja untuk penjelasan tentang perencanaan. Jadi ada beberapa poin-poin yang saya ambil untuk menjelaskan, ada pengertian, ada komponennya, dan juga ada model-modelnya yang bisa kita terapkan dalam kegiatan atau kegiatan sekolah atau kegiatan apapun itu. Oke, baik, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon pamit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.